Tema kita pada malam ini adalah tiupan sangkakala kedua. Ini ada kaitannya dengan kiamat. Jadi kiamat itu terjadi hanya dengan 2 kali tiupan, yang menghasilkan suara yang menggelegar. Jadi cuma 2 kali tiupan. Karena yang niupnya juga bukan manusia. Yang niupnya malaikat. Dan malaikatnya juga khusus, bukan sembarang malaikat. Jadi sekali lagi kiamat terjadi hanya dengan 2 kali tiupan. Nah, tiupan pertama dengan 1 kali tiupan. Jadi masing-masing 1 kali tiupan. Itu 1 kali tiupan, bumi dan langit serta semua yang ada di antaranya, di antara keduanya, di antara langit dan bumi itu hancur lebur. Jadi ketika bumi diadukan dengan gunung, maka bumi dan gunung itu jadi sesuatu yang lebih lembut daripada debu. Saking apanya tuh? Saking kerasnya, saking dahsyatnya tuh. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idzan nufikha fisur, maka apabila sangkakala itu sudah ditiup, nafkhatun wahidah, dengan 1 kali tiupan, wa humilatil ardu wajibalu, kemudian bumi dan gunung-gunung diangkat oleh Allah, faduk kata, kemudian keduanya dibenturkan, dakatan wahidah, dengan 1 kali benturan. Ditiup 1 kali, maka kemudian bumi terangkat, semua gunung terangkat, kemudian bumi dan gunung itu dibenturkan dengan 1 kali benturan yang sangat keras, sampai jadi sesuatu yang lebih kecil dari yang namanya debu. Maka apa yang terjadi? Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Jadi hari kiamat itu diawali dengan 1 kali tiupan. Tapi dampaknya bumi terangkat, semua gunung terangkat, bumi dan gunung dibenturkan. Itulah salah satu peristiwa kiamat. Dan ini pasti terjadi dan benar adanya. Jadi yang dikatakan al-waqi'ah itu kiamat yang pasti terjadi. Sedangkan al-haqqah itu nama hari kiamat juga. Kiamat itu sesuatu yang benar adanya, bukan hoaks, bukan dusta, bukan bohong. Maka kemudian wansyaqqatis sama fahiya yauma idzi wahida, terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Jadi langit yang tinggi, langit yang besar, langit yang luas, bukan hanya 1 tingkat, 7 tingkat. Tiba-tiba dengan 1 kali tiupan, tiupan sangkakala malaikat Israfil, tiba-tiba menjadi rapuh, pecah, belah, ambruk itu. Bisa kita bayangkan tuh, Bumi hancur, langit gunung hancur, kemudian langit ambruk. Kira-kira lari kemana tuh? Lari kemana itu? Ainal mafar. Kemana lari, kata manusia? Kemana tempat lari? Kala, jangan punya anggapan kalau kiamat sudah terjadi masih ada tempat berlari. La wazar. Jangankan tempat berlari, tempat berlindung pun tidak ada. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Tempat yang paling aman, tempat yang paling selamat apabila kembali kepada Allah. Inilah pentingnya taubat. Kalau kita melakukan maksiat, jangan nunggu kiamat itu. Tidak akan ada tempat berlari, tidak akan ada tempat berlindung. Sedangkan tiupan kedua
adalah tiupan yang memutuskan nasab dan komunikasi. Ya. Jadi tidak berlaku lagi yang namanya HP itu. Ya. Jadi bapak-bapak nggak bisa main WA, Instagram, apa lagi ya? Facebook, YouTube, Twitter, ya. Jadi nasab itu putus, ya. Jadi hubungan suami istri, ya. Orang tua anak, mertua menantu, itu putus itu, ya. Tapi dalam waktu yang sama bukan hanya nasab saja yang putus, komunikasi juga putus, ya. Baik komunikasi dalam artian ya yang canggih maupun yang sederhana, ya. Jadi jangankan main HP, ya, gitu. Jangankan main internet, ya. Ngomong saja nggak bisa, komunikasi saja, ya. Saling nanya nggak bisa itu, ya. Jadi kata Allah apa? Fa'idha nufikha fisur fala ansaba bainahum yauma idin wala yatasaalun. Ini tiupan kedua tuh, ya. Jadi kalau tiupan pertama langit, bumi dan isinya hancur lebur. Nah, tiupan kedua, ya, manusia dihidupkan lagi oleh Allah. Ya, dibangunkan dari tidur panjang dari alam kubur. Tapi sudah tidak ada lagi hubungan nasab. Sudah tidak ada lagi komunikasi, ya. Komunikasi. Ya. Dan kemudian apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, yaitu hari kiamat, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Ya, gitu. Ada bertanya cuman basa-basi doang, ya. Ada yang memang bertanya tuh benar-benar mau tahu. Ya, mau basa-basi, mau tahu, itu tidak bisa lagi berkomunikasi itu. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 101 itu. Ya. Kemudian tiupan sangkakala kedua adalah suara teriakan yang sangat keras, yang memekakkan telinga dan membuat pendengaran hampir tuli. Ya. Ya, suaranya tuh menggelegar banget. Ya. Kita pernah mendengar suara petir yang kenceng banget, ya. Gitu. Jadi kalau kita tinggal di atas gunung, mendengar suara petir itu ngeri banget itu. Ya. Itu saya pernah di atas gunung Tampomas itu selama 2 bulan itu. Jadi kalau hujan itu, ya, yang namanya petir itu mungkin berapa menit sekali. Dan bukan hanya suaranya menggelegar seperti ada di atas kepala, tapi kemudian pohon-pohon pada terbakar itu. Ya. Jadi penduduk sana kalau hujan pasti ke dalam rumah. Ya. Tidak berani ada di luar. Jadi saya menyaksikan bagaimana pohon pisang kebakar, pohon kelapa kebakar. Karena petirnya tuh banyak banget itu. Ya. Sangat takut waktu itu. Waktu itu lagi musim hujan lagi, ya. Itu hampir tiap hari hujan tuh. Hampir tiap hari mendengar petir yang sangat keras dan menyaksikan pohon-pohon terbakar tuh. Bagaimana kalau yang disambar petirnya manusia tuh, ya. Nanti ada suara yang lebih keras dari petir, namanya asur. Asur itu diartikan sangkakala. Ada yang mengartikannya trompet. Kira-kira kalau trompetnya gede apa ya? Tuh, tuh. Dan yang niupnya juga malaikat, bukan manusia itu, ya. Jadi 1 kali ditiup itu gunung terangkat, tercabut, ya. 1 kali ditiup bumi dan gunung dibenturkan tuh. 1 kali ditiup langit pecah belah, kemudian rapuh dan kemudian amruh, ya. Jadi faida ja'atis sahah, maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, ya, maka tiupan sangkakala kedua adalah tiupan yang membuat orang sibuk dengan urusan masing-masing. Ya. Kalau di dunia sesibuk apapun orang masih ingat sama istrinya, ya, masih ingat sama anaknya, masih ingat sama cucunya misalnya, walaupun super sibuk. Tapi di sana ada kesibukan yang sampai kemudian orang sudah tidak peduli lagi dengan saudaranya.
tidak peduli lagi dengan bapaknya, tidak peduli lagi dengan ibunya, tidak peduli lagi dengan istrinya, tidak peduli lagi dengan anaknya. Ya, dia sibuk dengan urusannya sendiri itu. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, ya, dengan kalimat yang sangat indah itu. Apa kata Allah? Yauma yafirul mar'u min akhi. Ya. Ketika mendengar suara yang sangat mengemekakan telinga, maka hari itu orang lari dari saudaranya. Ya. Kemudian wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anaknya. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yugni, kata Allah. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Ya. Makanya di dunia kita tidak boleh menunda-nunda waktu, ya, menunda-nunda amal. Ya. Nanti aja kalau sudah pensiun. Nanti aja kalau sudah tua, ya. Justru kalau dinanti-nanti tambah sibuk, ya. Tambah tua, tambah sibuk. Sibuk apa? Sibuk ngurus penyakit, ya. Nanti aja lah kalau sudah tua, kan. Justru makin tua makin sibuk. Tapi ada kesibukan yang super sibuk sampai lupa dengan yang lainnya. Itu namanya tiupan sangkakala. Surat Abasa ayat 34 sampai 37 tuh. Oleh karena itu Qatadah, ya, itu berkata, ya, yafiru Habil min Qabil. Nanti Habil itu akan lari dari si Qabil itu. Ya, kemudian di sini jelaskan wa yafiru Nabi min min ummihi, ya. Nabi akan lari dari ibunya, ya. Jadi jangankan kita, Nabi saja kata Qatadah nanti, ya, akan mendengar suara tiupan sangkakala, ya. Yang kedua, sampai kemudian dia lari dari ibunya. Wa Ibrahim alaihi salam lari min abihi, dari bapaknya. Ya. Nabi Muhammad lari dari ibunya, Nabi Ibrahim lari dari bapaknya. Wa Nuh, ya, wa Lut alaihissalam min sahibatihi. Nabi Lut juga nanti bakal lari dari istrinya, ya. Wa Nuh alaihissalam min ibnihi, dan Nuh alaihissalam nanti akan lari dari apa? Dari anaknya yang bernama Kan'an. Nanti istrinya Fir'aun itu akan lari dari suaminya yang bernama Fir'aun. Tidak peduli dengan yang lainnya nanti, ya. Jadi kalau mau peduli sekarang, ya, saatnya kita peduli dengan istri kita, peduli dengan anak kita, peduli dengan saudara kita, peduli dengan tetangga kita, ya, peduli dengan negara dan bangsa kita, peduli dengan Palestina, ya. Sebab nanti nggak bisa itu, nggak bisa, ya. Jadi orang sudah tidak peduli lagi dengan yang lain, ya. Jadi tadi apa? Memutus keturunan, memutus komunikasi, ya. Kemudian tiupan sangkakala kedua adalah tiupan yang membangunkan penghuni kubur dari tidur panjangnya, ya. Mau orang kafir, mau orang munafik, orang yang beriman, ketika tidur di alam kubur tidak ada yang bisa membangunkan, ya. Yang bisa membangunkan itu adalah keluarga yang paling dicintainya. Nah, di alam kubur itu ada istri, ada keluarga, ya. Kedua, yang akan membangunkan penghuni kubur itu adalah tiupan sangkakala kedua, ya. Ini difirmankan oleh Allah SWT, wa nufikha fisur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Surat apa itu? Ada yang tahu? Surat apa ya? Ini sering nih dibaca malam Jumat. Surat apa? Surat Yasin, ya. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya, ya. Jadi orang kafir menyesali semua perbuatannya waktu itu di dunia serta meyakini kebenaran hari kiamat. Tapi keyakinan, keimanan pada hari kiamat pada saat ditiup sangkakala sudah tidak ada manfaatnya lagi itu. Jadi kalau mau beriman, kalau mau yakin sekarang itu, ya. Nah, qalu, mereka orang kafir,
ketika dibangunkan dari tempat tidurnya di alam kubur, berkata, ya wailana, alangkah celakanya kami. Mamba'atsana min marqadina, siapa yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Hadza ma wa'adar rahman, inilah ya yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, dan ternyata apa yang dikatakan oleh Rasul itu benar adanya, ya. Jadi yakinnya itu pada hari kiamat nggak ada manfaatnya, ya. Jadi orang yang kafir tidak akan bermanfaat imannya. Pertama pada saat nyawa sudah sampai di tenggorokan. Ya. Yang kedua pada saat sangkakala kedua ditiup. Jadi menyesal itu tidak ada gunanya. Yakin iman juga tidak ada gunanya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul itu tidak ada gunanya. Kemudian dengan satu kali teriakan saja semua dihadirkan di hadapan Allah di alam mahsyar. Ya. Jadi begitu bangun langsung semuanya menuju tempat yang sama, yaitu alam mahsyar. Dengan cepat sekali itu keluar dari alam kubur segera menuju alam mahsyar. Dikomando oleh tiupan sangkakala kedua malaikat Israfil. Itu lagi-lagi disebutkan dalam surat Yasin itu. In kanat illa sayhata wahidah fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Surat Yasin ayat 53, surat 36 ya. Ayat 53. Teriakan itu hanya sekali teriakan saja, enggak berkali-kali. Maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Yasin 51-53. Ya. Di dunia banyak orang yang dipanggil dengan teriakan azan berkali-kali. Ya. Ada nggak yang datang ke masjid? Ya. Ada, tapi tidak sebanyak yang tidak datang ke masjid. Padahal Allahu Akbar 2 kali ya. Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 3 kali, ditutup dengan la ilaha illallah, tetap aja. Yang dagang-dagang, yang nonton TV, yang rapat-rapat, yang konser-konser. Tapi nanti nggak bisa begitu itu. Ya. Maka dalam waktu sekejap semuanya dihadirkan, dikumpulkan di hadapan Allah. Di mana? Di alam mahsyar. Ya. Sementara orang yang berkumpul dalam kebatilan, ada tuh ngumpulnya itu dalam kebatilan. Ngumpulnya itu dalam kejahatan, ngumpulnya itu dalam kemaksiatan, ya. Serta mempermainkan kebenaran, itu akan dipisahkan, akan dibiarkan, tidak akan dipedulikan, dan akan dikuncilkan dalam keadaan hina dan ketakutan. Ya. Jadi suasana itu menyebabkan orang itu takut dan merasa hina. Ya, fadharhum. Ya. Wahai Muhammad, biarkan mereka yakhuduna, ya, itu berkumpul dalam kebatilan, ya, wayal abuna, dan bermain-main dalam kebenaran, hatta yulaku, sampai mereka bertemu yaumahum, dengan hari mereka alladzi yu'adun, yang diancamkan. Ya. Ini ancaman dari Allah. Yang namanya kiamat itu ancaman. Dan salah satu bentuk ancamannya itu adalah teriakan yang sangat keras. Ya. Makanya kalau ada yang main-main dalam kebenaran, mempermainkan kebenaran, kemudian berkumpul dalam kebatilan, biarkan. Nanti juga akan dipertemukan oleh Allah dengan hari yang mereka diancam dengan hari itu, yaitu hari di mana yang disebut hari, ya, tiupan sangkakala yang kedua, yang membuat mereka sangat takut dan sangat hina, ya, dihinakan oleh Allah SWT. Kapan itu? Yauma yakhrujuna minal ajdas, pada hari mereka keluar dari kuburan, siraan, dengan cepat sekali. Begitu dengar teriakan langsung keluar dari kuburan dengan sangat cepat. Ka'annahum ila nusubi yufidun, cepatnya itu seakan-akan mereka dengan segera pergi kepada berhala-berhala. Ya. Jadi kalau ke masjid untuk menyembah Allah mah susah. Tapi kalau ke tempat menyembah berhala, wah cepat banget. Ya, bawa makanan yang banyak, ya, sebagai sesajen apa? Ya, bawa sesajen kan.
kemudian cepet banget itu ke tempat penyembahan atau pemujaannya. Tapi kalau ke masjid mah lelet, ya. Padahal ke tempat pemujaan mah nggak ada azan ya, ya. Nggak dipanggil azan. Tapi ke masjid mah dipanggil, tapi nggak datang-datang. Ya. Inilah gambaran manusia ketika tidur di alam kubur, begitu mendengar teriakan yang sangat keras, langsung keluar dari alam kubur menuju satu tempat, yaitu alam mahsyar, menghadap Allah SWT sambil berdiri. Ya. Tidak berani itu duduk, ya. Tidak berani selonjoran, ya. Tidak berani rebahan. Berdiri tegak, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ya. Itu surat Al-Ma'arij ayat 42 sampai 44. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, hadza yaumul fasli jama'nakum wal awalin. Inilah hari keputusan, pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jadi dari mulai Nabi Adam, kemudian anak-anaknya sampai Nabi Muhammad, kemudian umatnya dikumpulkan semuanya. Ya, setelah itu kemudian dipisahkan, ya, dipisahkan. Jadi umat Nabi Isa itu di depannya Nabi Isa, umat Nabi Musa di depannya Nabi Musa, ya. Umat Nabi Ibrahim di depannya Nabi Ibrahim, umat Nabi Muhammad di depannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, fa in kana lakum kaidun faqidun, maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku, ya. Gitu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa ngumpet, ya. Semuanya dihadirkan, dikumpulkan pada hari yang sangat menentukan. Menentukan apakah dia termasuk orang yang bahagia atau termasuk orang yang celaka. Jadi ponis nanti oleh Allah SWT. Termasuk penghuni sorga atau penghuni neraka. Ya. Kemudian wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ini lagi-lagi surat Yasin. Dan dikatakan kepada orang kafir, berpisahlah kamu dari orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Ya. Jadi tidak akan nyatu dengan orang yang beriman. Ngaku iman tapi kemudian melakukan kemaksiatan, maka dia akan dipisahkan oleh Allah SWT. Jadi orang yang imannya jujur itu pertama tidak akan berzina. Orang yang imannya jujur itu tidak akan minum minuman khamr. Orang yang jujur imannya itu tidak akan mencuri. Orang yang jujur imannya itu tidak akan merampok, gitu kan? Gitu. Kenapa bangsa Indonesia banyak yang miskin? Ya, karena pejabatnya itu banyak yang ngerampok, ya. Ngerampok kekayaan negara itu, ya. Sampai kemudian harusnya sejahtera, ya, tapi kemudian jadi miskin. Jadi ada tuh, ya. Jadi jangankan, ya, orang biasa, orang yang kerjanya zina saja, kalau dia beriman tidak akan berzina. Jangankan orang biasa, orang yang kerjanya maling, orang yang kerjanya korupsi, dia tidak akan maling, tidak akan korupsi kalau kemudian dia iman. Ya. Demikian pula orang yang, ya, kerjanya merampok, dia tidak akan merampok ketika akan merampok dalam keadaan iman. Ya. Kemudian tiupan sangkakala kedua adalah tiupan yang mengubah wajah orang beriman menjadi berseri-seri, tertawa gembira karena dapat memandang wajah Allah, ya, serta melihat kerajaan yang sangat besar dan nikmat yang sangat banyak. Ya. Jadi nanti ada wajah orang yang beriman berseri-seri. Ya. Kenapa? Pertama karena dia melihat Allah. Yang kedua, karena apa? Ya, karena melihat nikmat yang sangat banyak, kerajaan yang sangat besar. Ya, lebih besar daripada kerajaan yang ada di dunia ini. Ya, itu melihat dengan mata kepala sendiri. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Ya, dan apabila engkau melihat wahai Muhammad, ya, ke arah surga, maka ternyata di surga itu banyak sekali kenikmatan dan besar sekali kerajaannya. Ya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wujuhu yauma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri, dhahikatun mustabsyirah, kemudian tertawa gembira. Bayangkan,
Begitu ditiup tiupan yang kedua, wah luar biasa tuh. Berseri, tertawa, gembira. Kenapa? Tadi karena melihat Allah, kemudian melihat kerajaan Allah dan melihat kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kemudian wujuh yauma idzin nadhirah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri ila rabbiha nadhirah, karena akan melihat Tuhannya. Ada yang nanya, ya, emang bisa nanti ya, orang melihat Tuhan? Ya. Kata Rasulullah SAW, melihat Tuhan pada hari kiamat itu, ya, pertama tidak akan berdesak-desakan, karena Allah tuh maha besar, maha tinggi, tidak akan berdesak-desakan. Ya. Yang kedua, ya, melihat Allahnya itu seperti orang melihat bulan purnama, jelas banget, dan itu adalah puncak kebahagiaan. Bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah, kemudian diperlihatkan kenikmatan yang akan ya diterimanya dan tempat yang akan dihuninya. Tempatnya adalah kerajaan yang sangat besar. Jadi semua penghuni surga oleh Allah dijadikan raja, istrinya dijadikan ratu. Ya, apa saja yang diinginkan ada itu, ya. Betul-betul, ya. Jadi kalau sekarang nggak bisa jadi presiden, ya, nggak bisa jadi pejabat, nggak bisa jadi raja, itu ada waktunya. Kapan? Kalau kita dijadikan penghuni surga. Karena di surga itu banyak nikmat sekali, ya. Kemudian besar sekali kerajaannya, ya. Jadi raja yang disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu diawali dengan melihat wajah Allah, ya. Jadi tidak semua orang yang bisa melihat wajah Allah, ya. Sehingga ketika melihat wajah Allah, wajahnya berseri-seri, kemudian tertawa gembira itu, ya. Kemudian wa yatufu alaihim wildan mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura, yang menyebabkan mereka wajahnya berseri-seri, tertawa gembira karena mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Kemudian apabila melihatnya akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Ini pelayan. Jadi pelayannya saja luar biasa itu, apalagi istrinya, ya. Pelayannya saja kalau kita di surga kemudian dikelilingi oleh pelayan yang muda-muda dan dimudahkan terus nggak bakal tua, itu luar biasa, ya. Seperti mutiara katanya, mutiara yang bertaburan, ya. Nah, apa itu? Ya, kinclong, ya, ya, bening, glowing, shining, nah, itu, ya, itu luar biasa. Dan itu cara Allah menggembirakan orang yang beriman dan beramal soleh di mana di surga. Bahkan wa idza ra'aita tsama ra'aita na'ima wa mulkan kabira, kata Allah. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana atau di sorga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar. Ya, itu. Makanya orang yang tinggal di sorga itu radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho, ya, dengan nikmat dan kerajaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Insan ayat 19 sampai 20. Kemudian tiupan sangkakala kedua adalah tiupan yang mengubah wajah orang kafir dan durhaka menjadi gelap, menjadi suram, menjadi kusam karena tidak bisa melihat wajah Allah, tetapi sangat jelas melihat azab Allah, ya. Jadi kalau orang yang beriman diperlihatkan tuh pahalanya, tapi kemudian orang yang kafir yang diperlihatkan siksanya. Bayangkan, dengan melihat siksanya saja itu wajah menjadi hitam dan kelam, ya. Kemudian, ya, cemberut sepanjang masa, ya. Jadi jangankan tertawa, tersenyum juga nggak bisa tuh, ya. Jadi ada hari di mana, ya, penuh dengan muka masam, ya. Itu dalam surat Al-Insan. Nah, orang yang berbuat baik, kenapa berbuat baik? Karena takut akan dihadapkan kepada hari di mana waktu itu manusia sudah tidak bisa tertawa lagi, manusia sudah tidak bisa tersenyum lagi, ya. Karena hari itu adalah hari yang masam terus menerus, ya. Tidak ada senyum, tidak ada tawa. Tapi ini wajahnya berseri-seri, kemudian tertawa,
Ya, kenapa? Karena melihat wajah Allah, ya, melihat surga Allah. Sedangkan orang kafir wajahnya gelap, kelam, legam, kusam, muram. Karena yang dilihat bukan wajah Allah, tapi yang dilihat adalah azab Allah. Yang dilihat adalah neraka Allah. Ya. Itu ada dalam surat apa? Dalam surat As-Sajdah, ya. Walau taro idil mujrimina nakisu ru'usahum inda rabbihim rabbana, ya, ya, absorna, ya, gitu kan, farji'na na'mal salihan inna muqinun, ya. Ketika engkau melihat orang yang durhaka, orang yang kafir itu, ya, itu bersungkur, berlutut di hadapan Allah seraya berdoa, ya Allah, kami sudah melihat dengan jelas, kami sudah mendengar dengan jelas, ya. Ketika di neraka dia minta supaya dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, ya, karena kami sudah yakin, bukan iman saja, yakin, tapi enggak akan dikabulkan, ya, tidak akan dikembalikan ke dunia dan tidak akan dikeluarkan dari neraka. Wujuhu yauma idin 'alaiha ghabarah. Pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu. Artinya apa? Muram. Tarhaquha qatarah, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang yang kafir lagi durhaka. Wujuhu yauma idim basirah, dan wajah-wajah orang kafir pada itu muram. Ya, kenapa? Ya tadunnu ayuf ala biha fakirah. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat, ya. Jadi ada bencana, ada malapetaka yang sangat dahsyat. Kapan? Setelah tiupan kedua itu, ya. Itu surat Al-Qiyamah ayat 24 sampai ayat 25, ya. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini? Ya, silakan. Ada Pak? Ada? Ya? Iya, biasanya. Ayo Pak, silakan Pak. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Itu akan